Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Saya Feti Merianti dari SDN Cipatu 1 Kota Tangerang. Saya Atik Nurani dari TK Islam Rahman Kota Tangerang. Saya Dwi Darmawan dari SDN Karangtengah 11 Kota Tangerang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Asti, apa kabarnya? Saya senang bertemu dengan Bu Asti hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Asti ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Asti. Terima kasih Bu Feti atas waktunya. Saya ingin Ibu membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengatasi dan mengajukan pertanyaan yang benar. Saya akan mendukung Anda dalam hal itu Bu Asti. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu Feti memperhatikan cara saya menerapkan hati dan saya mengajukan pertanyaan. Baiklah, saya catat ya Bu Asti. Bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini Bu Asti? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan hati dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu dapat berguna untuk proses coaching hari ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam pembelajaran saya nanti. Ya, saya paham ya Bu Asti ya. Apa harapan Bu Asti dari observasi kita kali ini? Saya berharap dari observasi kita kali ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya nanti, khususnya dalam mendengarkan hati dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, semoga sukses observasinya Bu Asti ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Asti. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Bu Ati. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah dari kerja. Kayaknya Pak Dwi itu lagi galau ya. Ada apa sekarang? Ya mohon maaf Bu Ati. Apakah hari ini sibuk? Mudah-mudahan tidak ya. Iya. Silakan Pak Dwi, saya ada bisa tahu. Emang ada apa ya? Mohon maaf sebelumnya Bu Ati ya. Saya ingin mengajak berbicara sekitar 10 sampai 15 menit lah. Jika Bu Ati berkenan, saat ini saya merasakan sedikit dalam situasi yang cukup membingungkan dan sedikit menekan bagi saya. Terus mungkin dengan berbicara dengan dan berdiskusi dengan itu, saya bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang baru dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya alami. Apakah Ibu bisa bantu? Ya, saya ada waktu. Berarti tujuan apa ya dari obrolan kita hari ini Pak? Obrolan saat ini saya ingin mendapatkan juga solusi, mungkin juga saran atau masukan mengenai permasalahan kelas 4 yang sedang saya ajar. Oh, berarti di kelas 4 sedang ada masalah ya? Kira-kira masalahnya apa ya? Ya betul Bu, ada sedikit masalah. Saya ingin berbagi mengenai kondisi kelas 4 yang tahun ini yang merasa berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya merasa ada sesuatu yang kurang dari sisi kebersamaan di antara siswa-siswi di kelas saya. Terus tidak ada tidak hanya antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan, tetapi bahkan antara sama perempuan terlihat ada energi pada kelas. Nah, ketika saya terapkan metode belajar kelas diskusi atau kegiatan di luar kelas, di luar kelas ya, mereka terkesan tidak mau bersama atau bahkan enggan untuk berada dalam satu kelompok yang sama. Nah, hal itulah yang membuat saya sedikit bingung karena biasanya metode ini cukup efektif dalam mendorong kerjasama antar siswa. Oh, jadi Bapak Budi itu merasa bingung ya
Pak Duli mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama ya. Menurut Pak Duli, idealnya murid-murid itu di kelas bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran ya, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama, terus ada kolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya. Oke, berarti Pak Duli apa saja yang Pak Duli lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya ini ya dia ingin memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam waktu aja yang tujuannya menjadikan anak itu aktif dalam bekerja sama. Oke, berarti Pak Duli sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 posisi Pak Duli sekarang untuk mencapai tujuan berapa ya? Posisi saya sekarang ini mungkin di angka 5. Oh, baru di angka 5 ya. Kira-kira Pak Duli inginkan posisi ke berapa? Saya pengen ada peningkatan ya, kurang lebih 8 sampai 9 aja. Oke, berarti selain metode diskusi, adakah cara lain yang bisa untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, mungkin saya harus lebih memotivasi murid sebelum pembelajaran. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Bu Peti. Bagaimana kabarnya setelah sesi supervisi tadi Bu Ati? Alhamdulillah baik Bu, saya merasa sesi tadi sangat baik. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang kita fokuskan hari ini? Saya merasa performa saya cukup baik Bu, terutama dalam hal pendekatan aktif. Namun saya juga menyadari ada beberapa momen di mana saya mungkin terlalu cepat memberikan pertanyaan. Ya. Apa yang membuat Bu Atik menilai demikian? Saya merasa ada bagian di mana klien masih belum sepenuhnya mengungkapkan perasaannya dan saya seharusnya memberi mereka lebih banyak waktu untuk bicara. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu Atik? Tentu Bu, saya sangat menantikan tentang itu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu membahas tujuan klien ya, untuk tahun ini Ibu berhasil memberikan ruang yang cukup bagi klien untuk menyampaikan pemikiran mereka dan menggunakan pertanyaan terbuka yang baik. Itu sudah sesuai dengan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Ya, terima kasih Ibu, itu sangat membicarakan dan menyenangkan. Bagaimana pendapat Ibu mendekati ini? Saya merasa lebih percaya diri ketika melihat klien terlibat. Itu mengingatkan saya tentang pentingnya memberikan ruang dalam sesi. Baik sekali ya Bu ya, namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya saat klien berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja, saya mengamati Ibu sedikit terburu-buru ya dalam memberikan pertanyaan solusi. Idealnya kita perlu memberikan lebih banyak ruang agar klien dapat menggali masalah mereka dengan lebih dalam. Bagaimana pendapat Bu Atik? Saya setuju Bu, saya terkadang terlalu bersemangat untuk membantu. Jadi saya lupa untuk memberikan klien kesempatan untuk berpikir lebih lanjut. Bagus sekali ya Bu Atik ya, sudah menyadari hal ini. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Atik lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berlatih untuk lebih sabar Bu, dan memberi jeda setelah klien berbicara. Mungkin saya bisa mencoba mencatat beberapa poin sebelum melanjutkan dengan pertanyaan saya. Itu langkah yang sangat baik ya Bu Atik ya. Kapan Ibu berencana mulai menerapkan ini dan apakah ada orang yang bisa membantu Ibu dalam proses ini? Saya akan mulai menerapkannya di sesi berikutnya Bu. Insya Allah saya jadwalkan di hari Senin dan saya juga akan meminta rekan-rekan saya untuk memberikan beberapa kali setelah sesi. Nah, baik ya Bu Atik. Saya yakin dengan pendekatan ini Bu Atik akan semakin berkembang dalam kompetensi coachingnya ya. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi. Terima kasih banyak Ibu Peti, pembelajarannya sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Atik.
Selamat pagi Bu Ati. Senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Bu Ati. Saya ingin Anda mendukung saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal ini bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kita kali ini. Saya berharap Bu Ati dapat memperhatikan saya, mendengarkan aktif, dan cara saya melakukan pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dan dalam pembelajaran. Ya, saya paham. Lalu harapan Anda dalam observasi kita kali ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu teman-teman saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Freddy. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dwi. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu saya terkait kebersihan di kelas saya Pak Dwi. Saya dengar Bu Freddy sudah membuat kegiatan kelas ya mengenai kebersihan kelas. Tapi masih ada tantangan yang lain. Bisa ceritakan lebih lanjut seperti apa Freddy? Ya betul Pak Dwi. Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kami sudah sepakat bahwa semua harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Namun kenyataannya sampah masih saja banyak ditemukan di lantai meja, di wastafel, lalu di lorong-lorong kelas tuh masih suka ada yang suka nyelipin sampah-sampah gitu Pak. Terdengar cukup menantang ya. Menurut Bu Freddy, apa yang sebenarnya bisa menjadi penyebab murid-murid belum mematuhi kesepakatan tersebut? Mungkin mereka belum benar-benar memahami pentingnya kebersihan atau merasa tidak ada pengawasan yang konsisten, terutama dari guru atau dari penjaga sekolah gitu ya Pak. Kadang saya merasa kesulitan untuk terus mengingatkan mereka karena fokus saya juga terbagi karena saya juga harus ngajar gitu ya Pak. Jadi nggak setiap hari saya bisa ngeliatin anak-anak gitu. Memang menjaga konsisten bisa menjadi tantangan yang sangat besar. Dari pengalaman Freddy, apa yang sudah berjalan dengan baik terkait menjaga kebersihan kelas? Iya baik Pak, beberapa murid saya sudah mematuhi aturan dan aktif membantu menjaga kebersihan. Terlihat dari mereka waktu saat weekend, mereka membersihkan kelas dengan baik. Namun hanya sedikit yang benar-benar peduli, sementara sebagian lainnya tampaknya acuh tak acuh Pak. Nah itu berarti sudah ada beberapa hal positif ya yang bisa kita jadikan modal untuk meningkatkan kesadaran siswa. Menurut Bu Freddy, apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil agar lebih banyak murid terlibat aktif dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah? Mungkin saya perlu lebih sering mengingatkan mereka dan memberi penghargaan bagi yang rajin. Jadi kita kasih reward gitu ya Pak ya, untuk yang rajin menjaga kebersihan kelas. Tapi saya juga merasa butuh dukungan lebih karena kalau hanya saya sendiri dan terus menerus mengingatkan, hasilnya kurang maksimal Pak. Ya, benar Bu Freddy. Dukungan dari teman-teman memang bisa sangat membantu ya. Menurut Bu Freddy, siapa yang bisa memberikan dukungan agar inisiatif Bu Freddy ini lebih berhasil? Saya rasa saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat karena jika semua guru ikut serta mengingatkan murid-murid tentang pentingnya arti kebersihan, mereka akan lebih disiplin dan sadar bahwa ini bukan hanya tanggung jawab saya saja gitu. Menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali. Melibatkan tanggung pasti akan memberikan dampak yang sangat positif. Terus bagaimana kalau Bu Freddy tidak mengadakan pertemuan kecil dengan guru-guru lain untuk membahas isu kebersihan ini dan juga meminta dukungan dari mereka? Ya itu bisa saya lakukan Pak. Insya Allah saya akan coba berbicara dengan mereka dan mengusulkan untuk membuat aturan kebersihan yang berlaku di seluruh kelas, bukan hanya di kelas saya saja.
Langkah yang menurut saya ini sangat baik sekali Bu Feby. Jadi dengan dukungan dari guru, murid akan merasa bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Terus apakah Bu Feby sudah memikirkan jangka waktu untuk bersosialisasi? Saya berpikir untuk melaksanakan sosialisasi selama 2 minggu Pak. Karena selama kurun waktu tersebut saya bisa berbicara dengan murid, lalu rekan sejawat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan membagikan aturan yang baru. Jadi yang bagus sekali nih, 2 minggu adalah cukuplah untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa semua orang bisa terlibat dalam kegiatan. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Bu Ati. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan kepada Pak Dwi pada sesi coaching sebelumnya. Menurut Bapak, nilai performa dalam kompetisi ini bagaimana? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi kami. Apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan dengan saya? Saya melihat bahwa Pak Dwi telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Pak Dwi tentang hal ini? Saya tentunya sangat senang dengan hal ini. Terima kasih atas materi yang banyak. Baik. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat yang harus ditingkatkan ya Pak Dwi ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan pada saat Pak Dwi melakukan coach itu Pak Dwi harusnya lebih melihat lawan bicara ya, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar ya. Bagaimana pandangan Pak Dwi? Saya mengerti, saya juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan apa yang telah dilakukan kepada saya. Oke, dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang akan Pak Dwi ambil untuk meningkatkan performanya? Mungkin saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan juga dalam merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu berarti langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini di form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Dwi peroleh dari proses? Saya merasa lebih memahami di area ini, di mana saya perlu berkembang lebih lagi, dan saya berterima kasih kepada Bu Ati atas bimbingan serta pemahaman yang Bu Ati berikan kepada saya. Sama ya Pak, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Terima kasih Bu Ati. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Pak Dwi. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan secara penuh bagaimana saya dapat membantu Bu Ati. Saya ingin Pak Dwi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik, saya akan mendukung Bu Ati dalam hal ini. Terus bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Pak Dwi dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat, bagaimana Anda sejauh mana tingkatan kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran kelas Pak. Ya, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kali ini? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Dwi. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ati menjelang ada sistem
apa yang dapat membantu Bu Atik dalam menjaga komitmen Bu Atik ini? Kemungkinan saya masih bisa bantu teman atau feedback dalam membantu saya. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong Dan bagaimana dengan tindak lanjut dan semangat dan semoga sukses Bu Atik. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Pak Dwi. Terima kasih sudah menyelesaikan sesi coaching pada kali ini. Saya ingin mendengarkan bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani sesi tersebut. Apakah semua berjalan sesuai dengan ekspektasi yang Ibu tetapkan di pra presentasi? Lalu tadi saya merasa cukup puas dengan sesi tadi, meskipun ada beberapa momen di mana saya merasa ragu tentang pertanyaan yang saya ajukan. Saya juga menyadari beberapa kali saya kehilangan fokus, Pak. Saya senang mendengar refleksi dari Betty. Di sesi pra presentasi kita sepakat akan fokus pada dua, yaitu cara mengajukan pertanyaan berbobot dan menjaga kehadiran penuh. Menurut Ibu sendiri, bagaimana kualitas pertanyaan yang diajukan? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Beberapa pertanyaan terasa cukup baik yang menurut saya, Pak. Terutama yang saya ajukan untuk membantu coaching menggali lebih dalam. Namun ada beberapa yang merasa terlalu sederhana dan saya merasa itu kurang memicu refleksi mendalam, Pak. Ya, saya perhatikan ada beberapa pertanyaan yang sangat membantu coaching menggali pemikiran mendalam, terutama saat Ibu menanyakan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan pribadi mereka untuk menganalisa. Namun ada juga beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih umum. Apakah ada pola atau momen tertentu di mana Ibu merasa pertanyaan saya tersebut kurang menjawab? Saya rasa saat coaching mulai bercerita panjang ya Pak ya, saya merasa sedikit kehilangan fokus dan berakhir dengan pertanyaan yang terlalu terbuka tanpa arah yang jelas. Wah, itu menarik ya. Seperti yang disebutkan di observasi, kehadiran penuh juga menjadi fokus kita. Lalu bagaimana menurut Ibu kemampuan Ibu dalam menjaga kehadiran penuh saat coaching sedang berbicara? Saya menyadari beberapa kali perhatian saya teralihkan, terutama ketika coaching mulai berbicara panjang lebar ya Pak. Saya mencoba untuk tetap mendengarkan, tapi ada momen di mana saya merasa pikiran saya melayang, Pak. Wah, benar ya? Benar, saya juga memperhatikan itu ya. Di beberapa bagian awal Ibu terlihat sangat fokus dan hadir, tetapi memang ada beberapa bagian di mana fokus Ibu tampak sedikit terganggu. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari gangguan tersebut? Mungkin saya terlalu memikirkan apa pertanyaan berikutnya Pak yang akan saya ajukan. Jadi saya tidak benar-benar mendengarkan sepenuhnya apa yang coach katakan. Itu wajar terjadi, terutama ketika kita ingin memberikan dampak maksimal dalam coaching. Namun penting untuk menentukan keseimbangan antara mendengar secara aktif dan merancang pertanyaan. Apakah Ibu merasa ada strategi yang bisa ditetapkan ke depan untuk menjaga kehadiran penuh sembari tetap mempersiapkan pertanyaan yang baik? Saya rasa saya perlu lebih fokus lagi ya Pak untuk mendengarkan dulu dan menunda memikirkan pertanyaan sampai coach selesai berbicara. Mungkin dengan memberikan jeda sejenak sebelum merespon Pak. Itu ide yang bagus ya, jeda sejenak dan membantu Ibu itu lebih reflektif sebelum memberikan pertanyaan. Jadi untuk mengembangkan ke depannya apa yang Ibu tegas, saya lagi ya. Jadi untuk pengembangan ke depan, apa yang ingin Ibu prioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu? Apa mempertajam kualitas pertanyaan atau menjaga kehadiran penuh? Saya berpikir untuk menghadirkan ya mindfulness dulu ya kayak kehadiran dulu. Kalau saya lebih bisa hadir
pertanyaan yang baik mungkin akan muncul dengan lebih alami, Pak. Saya setuju, kehadiran penuh bisa menjadi fondasi yang kuat untuk pertanyaan itu. Terima kasih banyak atas referensinya Bu Katia. Diskusi ini telah memberikan kita banyak wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. Apakah ada hal lain yang didiskusikan terkait sesi ini? Saya rasa alhamdulillah Pak, sudah tidak ada lagi. Terima kasih banyak atas observasinya. Saya merasa lebih jelas sekarang mengenai apa yang harus saya perbaiki, Pak.